Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-11 kali ini melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan 9 dan yang ke-10 membahas mengenai ongkos material handling atau biaya material handling. Sebenarnya materi ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya mengenai material handling atau teori material handling. Di pertemuan ke-11 ini dikhususkan untuk membahas soal perhitungan material handling atau ongkos material handling. Nah, variabel biaya perhitungan material handling bisa dilihat di sini. Ada total waktu perpindahan, ada waktu perpindahan dan frekuensi, kemudian luas, asal, luas, tujuan yang berhubungan dengan jarak perpindahan, jumlah yang dipindahkan, jenis alatnya itu besar, kecil, skalanya banyak atau sedikit. Kemudian biaya perpindahannya di sini dikaitkan dengan waktu perpindahannya berapa lama, total waktu penggunaan peralatan, biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, biaya maintenance, dan waktu perpindahan dan frekuensi. Jadi frekuensinya di sini jumlah yang dipindahkan dan kapasitas pengangkutannya ada berapa. Di dalam biaya material handling itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap itu biaya yang tidak terpengaruh pada jumlah perpindahan material, contohnya biaya investasi, depresiasi, dan biaya sewa peralatan per unit. Nah, untuk variabel cost-nya di sini biasanya biayanya ini tergantung pada jumlah perpindahan material seperti biaya listrik, bahan bakar, perawatan, dan upah operator. Di sini ada contoh untuk perhitungan ongkos material handling. Contohnya ada sebuah alat angkut forklift diberi dengan harga 50 juta. Diharapkan umur ekonomisnya 5 tahun. Biaya bahan bakar adalah 20.000 per 8 jam. Sedangkan biaya perawatan sebesar 5.000 per jam. Jika forklift berjalan rata-rata 15.000 meter per hari, tentukan biaya persatuan jarak dengan anggapan bahwa alat angkut beroperasi 300 hari per tahun dan upah operator adalah 10.000 per jam. Nah, solusi di sini yang pertama yang harus dikerjakan yaitu menentukan depresiasi dengan menggunakan depresiasi garis lurus, di mana 50 juta rupiah dikali 1 tahun dikali 1 hari dibagi 5 tahun tadi umur ekonomis dikali 300 hari kali 8 jam. Tadi itu 300 hari itu adalah anggapan bahwa alat angkut beroperasi 300 hari per tahun. Jadi hasilnya 4.166 per jam. Kemudian jarak pengangkutan tiap jam adalah 15.000 meter per hari kali 1 hari dibagi 8 jam. Jadi kita lihat 15.000 itu adalah jika forklift berjalan rata-rata 15.000 meter per hari. Jadi forklift kali 1 hari dibagi 8 jam, hasilnya 1.875 meter per jam. Sehingga total biaya sama dengan biaya perawatan ditambah bahan bakar ditambah depresiasi plus operator sama dengan
21.666 per jam. Jadi ongkos material handlingnya yaitu 21.666 dibagi 1.875, yaitu jarak pengangkutan tiap jam. Jadi hasilnya adalah 11,55 per meter. Nah, itu nanti tinggal dikalikan saja ada berapa meter luas pabriknya. Nanti akan diperoleh ongkos material handling secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada sebuah industri manufaktur memiliki fasilitas produksi yang dikelompokkan pada 7 departemen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Industri ini akan memproduksi 4 jenis produk yang berbeda, yaitu A, B, C, dan D dengan urutan proses sebagai berikut. Nah, untuk setiap jenis produk itu memiliki atau melewati departemen yang berbeda-beda. Misalnya untuk jenis produk A, dia melewati departemen 1, 2, 4, 5, dan 7. Sedangkan untuk jenis produk B melewati departemen 1, 4, 5, dan 6. Begitu pula perbedaannya dengan C. C itu dari departemen 1 ke 3, kemudian baru ke 2, baru ke 6, dan 7. Nah, layout mesinnya ini sebagai berikut. Layout mesinnya ini kalau misalnya di dalam kotak itu 1, 2, 1, 3, 5, 2, 6, 7, 4 itu diumpamakan sebagai departemen-departemen. Misalnya nomor 1 itu departemen raw material misalnya, kedua departemen produksi misalnya. Dan untuk memperoleh jarak antara departemen yang satu dengan departemen yang lain, cukup kita jumlahkan totalnya terlebih dahulu, tetapi kita jaraknya itu bukan berdasarkan total jumlah jaraknya, tetapi kita harus membagi atau mengambil titik tengahnya. Misalnya untuk jarak dari departemen 1 ke departemen yang ketiga itu kan jaraknya 20, misalnya 20 meter. Tetapi karena kita ini kan tidak menghitung berdasarkan jumlahnya, tapi harus ngitung titik tengahnya, koordinat titik tengah. Jadi 10 ditambah 10 dibagi 2 itu 10. Jadi jarak antara departemen 1 ke departemen 3 itu adalah 20 dibagi 2, yaitu 10 meter. Begitu pula untuk kalau misalnya kita lihat di sini, kalau untuk produk jenis A nih ya, 1 ke 2 dulu. Kita lihat dulu 1 ke 2. Kita lihat layout mesinnya 1 ke 2. Berarti kalau untuk 1 ke 2 itu kita mau ke kanan, arah kanan, apa arah kiri yang lebih cepat? Kalau dilihat dari sini sih untuk 1 ke 2 itu harus melewati 3 ya. Berarti kita jumlah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5, berarti 35. Berarti 35 dibagi 2. 35 dibagi 2 adalah berarti berapa? 17,5. Jadi untuk perpindahan atau nilai titik tengah dari 1 ke 2 adalah sebesar 37,5. Kemudian
dari 1 ke 2, setelah itu dari 2 ke 4. Kita lihat 2 ke 4. 2 ke 4 itu berarti melewati 7 ya. 2 ke 4. Kalau untuk departemen 2 itu sendiri 5, nilainya jaraknya atau luasnya 7, 10, 15. 4 itu jaraknya atau luasnya itu sama dengan 2, 5, berarti 20. Kemudian 20 dibagi 2, 20 dibagi 2 berarti 10. Apakah benar jarak antara 2 ke 4 itu 10? Kita lihat. Di sini jarak dari 2 ke 4. 2 ke 4 di sini jaraknya 15. Nah, 15 itu dapatnya dari mana? Coba kita cek lagi. Berarti tadi yang hitungan pertama kita salah ya. 2 ke 4 itu 15. Dapatnya dari mana? Kita lihat 2 ke 7 itu 15. Terus ditambah yang 4 itu jadi 20. Nah, ternyata kita melewati jarak yang 4 itu 30. Nah, 30 dibagi 2 jadinya 15. Coba kita lihat lagi sini. Untuk jarak dari 2 ke 5, 2 ke 5. Kita lihat jarak dari 2 ke 5. Nah, ini 2 ke 5 itu untuk menuju ke 2 ke 5 itu sebenarnya kan 2 dan 5 itu berdekatan ya. Tetapi karena 2 itu untuk menuju ke 5 harus muter melewati 3 dan 1, maka kita hitung dari jarak 2 itu sendiri 5 ditambah jarak 3 itu 10, 15 ditambah 10 itu berarti 25 ditambah 10 lagi berarti berapa? 35. Kemudian ditambah lagi 35 tambah 10, 1 itu 10, 35 tambah 10 itu 45. 45 ditambah 5. 5 itu sendiri 5 yaitu 50. Kita lihat hasilnya berapa? 2 ke 5. Di sini 2 ke 5 itu hasilnya 10. 10 saja. Berarti kita tidak perlu melewati jarak dari 3 dan 1, langsung saja 2 ke 5. Jadi 10 ditambah 10, 20 dibagi 2 yaitu 10. Jadi jarak dari 2 ke 5 itu adalah 10. Kita lihat berikutnya jarak dari 2 ke 6. 2 ke 6. 2 ke 6 itu yang lebih dekat lewat mana?
kalau misalnya ke kiri deket 5, berarti kalau 5 itu hitungannya 5, terus kalau 6 itu 15, berarti 20 ditambah 6 itu sendiri 30 dibagi 2, 15. Itu kalau ke kiri ya. Tapi rasanya tidak ke kiri ya dia, karena terhalang oleh 5. Nah, berarti ke kanan. 2 itu 5, 7 itu 10, 15 ditambah 4, 5 berarti 20 ditambah 4, 30 ditambah 10, yang 6 itu 10 berarti 40 dibagi 2, hasilnya 20. Jadi jarak dari 2 ke 6 itu 20. Nah, di sini kita lihat jarak dari 2 ke 6 itu adalah 20. Jadi yang sebenarnya yang harus diperhatikan itu mengenai jarak ini ya. Kita suka salah menentukan koordinat jarak di sini gitu. Terus kemudian kita lanjutkan. Jadi di sini ada data untuk jenis peralatan, kapasitas angkut, dan biaya per meter pemindahan bahan. Untuk alat material handling SX itu kriteria berat bebannya 500 sampai 800 dengan biaya pindah Rp200 per meter. Sedangkan YY 400 sampai 500 kilo dengan biaya 150 per meter. Sedangkan ZZ kurang dari 400 kg dengan biaya Rp100 per meter. Soalnya berat produk A itu sebesar 2 kg. Berat produk B 2 kali lipat berat produk A, berarti 4. Berat produk C setengah dari berat produk A, berarti 1. Dan berat produk D 3 kali berat produk C, berarti 3. Jumlah produk yang dihasilkan per hari untuk setiap produk A, B, C, D adalah 200, 150, 300, dan 250 unit. Nah, berdasarkan urutan mesin di atas, hitunglah besar efisiensinya. Kemudian buatlah MHPS. Apa itu tadi MHPS? Material Handling Planning Sheet. Dan hitunglah total biaya pemindahan bahan. Nah, berat produk yang dipindahkan per hari di sini, produk A urutannya 1, 2, 4, 5, dan 7 dengan jumlah per hari 200, berat per produk 2 kilo, berarti berat per harinya 400 kg. Begitu pula seterusnya untuk produk B, C, dan D. Nah, ini untuk perhitungan total biaya pemindahan bahannya itu tadi dari 1 ke 2 beratnya 400 kg. Jaraknya 17,5. Alatnya YY, frekuensinya 1. Berarti F dikali jarak. Berarti jarak frekuensinya 1, jaraknya 17,5. Tuh. Terus kemudian begitu pula dengan dari 1 ke 3 beratnya. Coba kita lihat ya.
1/3 berarti beratnya 300 kilo ya, karena berat per produknya 1 kilo. Kemudian jaraknya 1/3, kita lihat jaraknya di sini tadi. Jaraknya di sini ya. Jaraknya 1/3 itu 10 tambah 10 20, berarti dibagi 2 yaitu 10 ya. Nah, berarti frekuensi kali jarak yaitu 1 kali 10. Jelas 10, biaya per meternya tadi 100, berarti total biayanya 10 kali 100 yaitu 1000. Terus kemudian kita lihat dari 1/4. 1/4 itu di sini ada produk B dan produk D. 1/4 itu yang pertama 600 kg, yang D itu 750 kg. Berarti kalau dijumlah itu jadinya berapa? 1350 kg ya. Nah, jaraknya kita lihat jaraknya 1/4 ya. Kita lihat jaraknya di sini. 1/4. 1/4 itu melewati mana? Yang terdekat, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri ya, lebih dekat. Jadi 1 itu 10, 5 itu 5, 15 ditambah 15 30, ditambah 10 40, ditambah 10 lagi 50. Berarti 50 dibagi 2 berapa? 25. Apakah benar 25 di sini jaraknya? Tapi di sini jaraknya 32,5. 1/4 kita lihat. 1/4 itu berarti beloknya itu bukan ke kiri ya, tapi ke kanan. 10 ditambah 10 20 tambah 10 30, 35 tambah 10 45 tambah 5 50 tambah berapa? 60. Harusnya di sini itu 30 hasilnya, tapi di sini tulis 32,5 ya. Sini harus perhatikan ya. Ini ada kesalahan di sini. Kalian harus ngecek juga ini untuk perhitungan dari 1/4 itu sebenarnya bukan 32,5 ya. Karena menurut jarak yang terdekat itu 1/4 itu bisa diperoleh berapa tadi? 10 tambah 5 15 tambah 15 30 40 50. Bisa diperoleh kalau dari kiri ya 1/4 itu berarti diperoleh 25. Ini harus hati-hati ya kalian. 25. Jadi di sini ada yang salah. Jarak atau meternya itu 25. Nah, frekuensinya itu 2. Nah, berarti frekuensi dikali jarak yaitu 32,5. Biaya per meternya adalah 200. Jadi total biayanya 13.000. Nah, tugas kalian itu adalah mencek apakah di sini
jarak per meternya ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalian bisa mencek dari sini ya. Jadi kita mengambil jarak yang terdekat ya, bukan yang terjauh. Kalau misalnya untuk menuju dari departemen 1 ke 4 itu berarti kan yang terdekat itu melewati 5 dan 6, bukan melewati 3, 2 dan 7. Kalau begitu lebih besar ya jadinya jumlahnya. Kita harus melihat dari titik yang terdekat saja gitu. Kalau misalnya 2 ke 5 berarti kan 2 tinggal ke kiri aja 5. Tidak perlu melewati 3 atau 1 gitu. Ataupun kalau misalnya dari 3 ke 4 hanya perlu melewati 2 dan 7 saja. Tidak perlu ke 1, 5, 6. Nah, itu tidak perlu ya. Kalau misalnya 3 ke 4 hanya perlu melewati 2 dan 7 saja. Tuh kalian harus bisa mengecek di sini apakah total biaya pemindahan bahannya itu sudah benar atau belum gitu. Kalian bisa ngecek sendiri nanti di rumah ya. Apakah dia di tabel di sini itu ada kesalahan. Nah, di sini juga ada latihan soal. Suatu pabrik mempunyai 5 buah departemen A, B, C, D, dan E yang dapat memproduksi 5 macam produk. Urutan proses. Berat dan jumlah produksi per jam untuk 5 produk tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk produk 1 di sini urutan prosesnya A, C, B, D, E. Dengan berat per unit 1,5 kilo, produksi unit per jam 60. Produk 2 A, C, D, E. Produk 3 A, B, D, E. Produk 4 A, D, C, B, E. Produk 5 A, B, C, E. Ya. Dengan kondisi lain yaitu luas area 100, B 64, tadi A 100 meter persegi, B 64 meter persegi, C 49, D 81, E 121. Jadi peralatan material handling yang dapat digunakan adalah tenaga manusia bila berat total kurang dari 10 kg. Biayanya Rp10 per jarak pindah. Entrak bila 10 kg sampai 200 kg. Dengan biaya 15 per meter. Forklift bila 200 sampai 800 dengan biaya 25 per meter. Nah, bila pemindahan melebihi kapasitas, maka dapat dilakukan pengulangan. Pemindahan dari D ke E harus menggunakan tenaga manusia. Gitu ya. Jadi kalian bisa kerjakan latihan soal ini dan dijawab sesuai contohnya ini. Gitu ya. Demikian untuk materi pertemuan ke-11 kali ini. Silakan dipelajari perhitungannya ini di rumah. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung ke saya secara pribadi melalui WhatsApp atau di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.